Karena kita tidak tahu jamaah, apakah bulan Ramadan ini amalan-amalan kita kerjakan, salat berjamaah, salat qiyam Ramadan, sedekah kita, puasa kita, ini Allah terima. Kita tidak mengetahuinya. Karena yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam kitab Tauhid, maka dalam beramal, dalam beribadah, kewajiban seorang muslim harus terpenuhi oleh dua. Kalau masih kita milih-milih, amalan perbuatan ibadah yang kita masih pilih-pilih, yang baik bagi kita dan enak bagi kita, maka ini bukan orang yang bertakwa, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري walqatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk sedikit berkumpul di majlis ilmi dalam rangka mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-6, yaitu berkenaan dengan hakikat takwa dan kedudukannya di dalam Islam. Barakallahu fiikum. Maka perlu kita ketahui ikhwan, takwa dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala diambil dari kata al-wiqayah, yaitu artinya penjagaan. Secara bahasa artinya penjagaan. Jadi setiap apa yang menjaga diri kita dari sesuatu yang membahayakan, yang menimpa atas diri kita, maka ini dikatakan takwa. Wa huwa an yattakhidhal insan ma yaqihi min adzabillah. Nah, ini definisi secara syar'i, yaitu seseorang menjaga dirinya dari
azab Allah Subhanahu wa taala, membentengi dirinya dari azab Allah. Maka ini dikatakan sebagai hakikat takwa yang sebenarnya. Oleh karena itu Al-Imam Talq ibn Wahab rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan takwa yang sebenarnya adalah an ta'mal bi ta'atillahi. Seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tarju sawab Allah, di mana seorang muslim yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, dia melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa? Mengharapkan balasan, ganjaran, pahala dari Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa antatruka ma'siyatullah, dan engkau meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan yang Allah haramkan atas dirimu. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Takhafu azab Allah, di mana engkau takut terhadap azab dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan hakikat takwa yang sebenarnya. Makanya kalau ada orang muslim yang dia masih sholat terus maksiat jalan, maka dia belum mencapai gelar hakikat takwa yang sebenarnya. Dan ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini yang penuh dengan hikmah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam firman-Nya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini berulang-ulang kali ikhwan. Kita dengarkan setiap Ramadan dan insya Allah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini yang dimaksud hakikat takwa yang Allah inginkan di dalam firman Allah tersebut adalah apa? Bukan ketakwaan ketika kita di bulan Ramadan. Karena kita akan melihat nanti fenomena sebagian dari kita yang mereka mendadak menjadi orang yang baik, mendadak menjadi orang yang soleh ketika di bulan Ramadan. Padahal sebelumnya apa? Tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tidak pernah sholat malam, tidak pernah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tidak pernah berbuat kebaikan. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, maka berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan kebajikan yang Allah wajibkan, tetapkan atasnya. Dan ini bukan yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa adalah ketika selepas bulan Ramadan. Ini yang Allah inginkan. Maka jika ada seorang muslim yang kondisi keadaan iman dan takwanya lebih baik daripada ketika di bulan Ramadan, maka dia mendapat predikat gelar takwa dari Allah selepas Ramadan. Tapi ketika misalkan ada seorang muslim yang dia lebih buruk kondisi keadaan takwa dan imannya selepas bulan Ramadan, maka dia gagal dari pelajaran takwa yang Allah inginkan terhadap firman Allah tadi yang kita bacakan. Itu yang Allah inginkan, jemaah. Jadi bukan ketika di awal, tapi di akhir dan selepas bulan Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan ini dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Mereka para sahabat biasa berdoa kepada Allah 6 bulan. Antum bisa bayangkan, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan dan 6 bulan selepas bulan Ramadan. Yang mereka biasa panjatkan doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalam minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan Ramadan dan pertemukanlah bulan Ramadan dengan diriku, dan terimalah seluruh amalan-amalan Ramadan yang aku kerjakan. Karena kita tidak tahu jamaah, apakah bulan Ramadan ini amalan-amalan kita kerjakan, salat berjamaah, salat qiyam Ramadan, sedekah kita, puasa kita, ini Allah terima. Kita tidak mengetahuinya. Karena yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam kitab Tauhid, maka dalam beramal, dalam beribadah, kewajiban seorang muslim harus terpenuhi oleh 2, yaitu apa? Al-khauf war-raja. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kalau amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja, berharap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rahmat, Allah Maha mengabulkan doa dan permintaan kita dan mengabulkan segala macam bentuk ibadah kita. Maka ini harus seimbang keduanya. Maka jika salah seorang di antara muslim yang dia mengharapnya lebih tinggi daripada rasa takutnya, maka dia menjadi orang yang sombong. Jadi orang yang sombong dia, merasa amalan ibadahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula jika ada seorang muslim yang dia rasa takutnya lebih tinggi daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus seimbang di antara al-khauf war-raja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-muttaqun, kata beliau, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittaqu ma hurrima alaihim, yaitu orang-orang yang bertakwa, takut apa yang Allah haramkan atasnya. Dia enggak berani melakukan, menjalankan apa yang Allah haramkan baginya. Wa addau mafturidu alaihim, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan walaupun dia tidak menyukainya. Walaupun sejatinya dia itu berat untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Tapi karena ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, maka dia tidak ada pilihan baginya. Maka ini sejatinya dikatakan takwa yang sebenarnya. Kalau masih kita milih-milih amalan perbuatan ibadah yang kita masih pilih-pilih, yang baik bagi kita dan enak bagi kita, maka ini bukan orang yang bertakwa, ikhwan. Ini bukan orang yang bertakwa. Karena sejatinya orang-orang yang bertakwa, kita bisa lihat bagaimana kisahnya para sahabat. Ketika turunnya ayat perintah, maka mereka mengerjakannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tidak ada pilihan lagi bagi setiap mukmin dan mukminah, kata Allah, apabila Allah telah perintahkan dan Rasulnya telah perintahkan baginya, tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi enggak ada pilihan lagi, ikhwan, jamaah. Contohnya bagaimana? Kalau Allah sudah perintahkan kita untuk sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, maka apakah ada pilihan? Sholat jamaahnya sholat subuh aja misalnya, yang ramai banyak orang, atau enggak sholat jamaahnya sholat isya, sholat zuhur asar di rumah Ustaz enggak apa-apa. Itu bukan termasuk
ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maka sejatinya kalau kita merasa diri kita beriman, merasa diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan walaupun kita berat untuk melaksanakannya, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atas diri kita walaupun kita berat untuk meninggalkannya. Ini dikatakan sejatinya hakikat takwa. Dan kedudukan takwa di dalam Islam adalah begitu tinggi. Sama dengan apa? Muhsin. Orang-orang bertakwa ini sama dengan orang-orang muhsin. Ya. Kedudukannya yang paling rendah apa? Muslim. Kemudian mukmin, baru muhsin. Muttaqin, muhsin, ini gelar predikat yang Allah berikan kepada hamba Allah khusus bagi mereka ahlus surga di sini. Ini sudah Allah jamin. Nanti akan kita jelaskan di sini, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena itu, beliau mengatakan wa'lam anna taqwa ahyanan, maka ketahuilah bahwasannya terkadang takwa di dalam Al-Qur'an itu digandengkan dengan apa? Albir, dengan kebaikan. Maka artinya adalah menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolong kalian dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Maksud dari ayat ini apa? Allah perintahkan kita untuk tolong menolong untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau misalkan takwa tersebut sendiri tanpa ada bir atau kebaikan, maka maknanya apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang baginya. Ini dikatakan takwa. Kemudian Syekh melanjutkan, dan takwa waqad dzukirallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabi, maka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, annal jannah, bahwasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala uiddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Antum kalau tidak percaya di sini, antum buka Al-Qur'an di rumah. Apakah Allah ada menyiapkan surga untuk orang-orang muslim? Cari. Allah menyiapkan surga untuk siapa? Orang-orang beriman dan bertakwa di sini. Ikhwan. Karena dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak setiap muslim itu mukmin. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Tidak setiap mukmin itu muhsin, setiap muhsin itu sudah pasti mukmin dan muslim. Jadi tinggal kita pilih, kita mau yang mana? Yang paling rendah muslim, atau yang kedua mukmin, atau yang ketiga yaitu muhsin muttaqin di sini. Maka dikatakan oleh Syekh, fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Ahlut taqwa adalah ahlul jannah. Walidzalika yajibu 'alal insan, oleh karena itu wajib bagi manusia an yattaqiyallah imtisalan li amrihi wa talaban li sawabihi wan najata min 'iqabihi. Maka wajib bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yaitu dengan apa? Mencontoh apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang baginya, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap untuk terselamatkan dari neraka Allah. Maka itu dikatakan hakikat takwa yang sebenarnya. Beruntung dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang kita bacakan tadi di awal, di dalam Quran surat At-Taghabun, dalam Quran surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Allah perintahkan kita untuk bertakwa kapan? Setiap waktu, bukan ketika di bulan Ramadan saja. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, yaitu setiap saat. Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, an tattaqiyallah mastata'ta, yang dimana engkau bertakwa kepada Allah dengan semampu engkau. Ustaz, ana enggak mampu sholat malam misalnya 11 rakaat, ya udah enggak apa-apa, sholat malamnya 5 rakaat. Ana enggak bisa Ustaz kalau misalkan sholat qiyamul lail, sholat qiyam Ramadan di bulan Ramadan bareng dengan imam. Kenapa? Karena ana kerjanya waktunya masuk shift malam. Semampu kita, bertakwa semampu kita. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Kemudian li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada hambanya terhadap apa yang tidak dimampu atasnya di sini. Akan tapi apa ikhwan? Jangan kita salah artikan di sini, kalau begitu santai aja deh Ustaz. Ya, maka itu bukan yang dimaksud dengan hakikat takwa. Wa hadzal ayah, kata Syekh, firman Allah yang mulia tersebut laisat yuqsadu biha at-tahawun bittaqwallah, bukan dimaksudkan untuk apa? Bermudah-mudahan dalam bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Kita pilih-pilih yang enaknya aja. Yang enak bagi kita ambil, yang enggak sesuai dengan kita tinggalkan. Contohnya selepas bulan Ramadan, kalau sholat malam itu kita rutinkan 11 rakaat, enak enggak bagi kita? Enggak, capek kan? Ntar aja. Pilih yang enak aja. Nah, ini bukan dikatakan takwa di sini. Kalau masih memilih apa yang enak bagi kita dan meninggalkan apa yang tidak enak bagi kita. Bal yuqsadu biha al-hasu. Bahkan yang dimaksud dengan firman Allah tadi apa? Dengan bersungguh-sungguh kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ala qadril mustata', kata Syekh, yaitu dengan timbangan apa yang kita mampu terhadap untuk beribadah kepada Allah. Itu dikatakan takwa. Kalau antum mampunya misalkan sholat malamnya itu antum rutinkan setiap hari sebelum Ramadan, ketika Ramadan, selepas Ramadan antum mampunya 5 rakaat, ya udah, itu kerjakan. Antum 11 rakaat mampunya sholatnya itu duduk qiyam Ramadan, silakan, enggak masalah. Kalau sholat sunnah itu boleh ya kawan, sholatnya sambil duduk, tapi jangan duduk semua nanti ya, dibolehkan ya, enggak masalah itu. Dan itu termasuk sunnah yang terlupakan dalam syariat yang mulia ini. Atau boleh silakan sholat sambil duduk, enggak masalah, kecuali kalau sholat wajib di sini ya. Kenapa? Karena Rasul perintahkan sholat berdiri, kalau tidak bisa duduk. Nah, seperti itu. Itu dikatakan perintah dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ai la tattakhir was'an fi taqwallah, maka jangan kita menghinakan hakikat takwa yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Walakinna Allah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu al-insan syai'an la yastati'uhu. Allah tidak akan membebani beban kepada hambanya sesuatu yang tidak sanggup dipikul olehnya di sini. Gak usah takut kita ikhwan. Kalau iman kita itu sebatas imannya orang-orang biasa, maka Allah akan apa? Menguji kita dengan sesuai kemampuan kita. Tidak akan mungkin berlebihan. Karena Allah yang Maha tahu. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, benar gak? Allah yang memberikan kita rizki, dan Allah Subhanahu wa taala pula lah yang menguji kita. Baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman," kata Rasul, salatlah engkau sambil berdiri.
Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu salat duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau enggak mampu salat duduk maka salatlah berbaring. Ini dikatakan oleh para ulama tingkatan takwa di sini. Boleh kita milih. Yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi kita enggak usah memaksakan diri kita. Kalau kita misalkan sudah istiqomah untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, setiap bulannya khatam 1 kali, itu aja kita rutinkan. Antum paham? Daripada kita khatam di Ramadan itu bisa 3 kali, setelah Ramadan kita nggak pernah baca Al-Quran. Karena antum harus perhatikan di sini ikhwan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, kata Allah. Janganlah kalian seperti wanita-wanita jahiliyah. Bagaimana kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah memintal pakaian menjadi bagus, indah, rapi, dihias oleh mereka. Maka ketika selesai membuat pakaian tersebut, apa kata wanita tersebut? Dirobek pakaian tersebut. Dan inilah fenomena yang terjadi sebagian dari kita. Menumpuk amal kebaikan di bulan Ramadan segunung tinggi, selepas Ramadan dihancurkan, habis berantakan tanpa amal tersisa. Rugi enggak? Menyesal. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul, raghiba anfu rajulin atahu Ramadan falam yughfar. Celakalah, kata Rasul, amat celakalah seseorang yang datang bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dirinya. Padahal kita tahu, dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah apa? Bulan syahrun maghfiratun wa rahmatun wa itqun minan nar. Yaitu bulan di mana Allah ampuni hambanya, bulan di mana Allah turunkan rahmat Allah, dan bulan di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka Allah setiap harinya di bulan Ramadan. Tapi kok ada Ustaz, di bulan Ramadan orang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya? Karena sebab itulah Allah tidak mengampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Wal iyadu billah. Semua na'udzubillah min dzalik. Kemudian Syekh melanjutkan, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar di sini. Qawlan sadida. Maka apa? Kalau orang bertakwa dan berkata benar dan jujur, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Bagaimana? Yuslih lakum, kata Allah. Maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian, a'malakum, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini diperuntukkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa di sini. Ya, ini buah hasil kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah akan bimbing dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, dan Allah pasti ampuni dosa-dosanya. Antum percaya enggak? Ahlul Badr, sahabat Rasul, para sahabat Rasul yang mereka bersaksi dan ikut perang Badar, Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini janjinya siapa? Janjinya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Kemudian
Allah Ta'ala berfirman di dalam firman yang lain, dan ini juga sering kita dengar, ya, sering berkali-kali kita dengarkan ayat Allah yang mulia ini dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ayat ini terkadang apa? Kita tidak mengimaninya. Benar enggak? Bukan terkadang, malah sering kita merasa, padahal kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ini firman Allah, ini wajib kita imani, ikhwan. Dalam keadaan kita sesulit apapun, dalam keadaan kita antara memilih sesuatu yang Allah haramkan, kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Sebagaimana Rasul kita yang mulia bersabda, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu mimman khairan minhu. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dari apa yang ditinggalkan darinya lebih baik baginya. Antum bisa bayangkan. Apa contohnya? Ana mohon maaf di sini. Contohnya adalah meninggalkan transaksi muamalah ribawiyah di sini. Ya. Karena sejatinya Allah sendiri yang mengatakan, wa ahallallahu, Allah menghalalkan apa? Sedekah, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Ini. Kemudian dalam firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, kata Allah, dan tinggalkanlah apa yang terhadap bagimu sisa-sisa riba. Ini Allah sendiri yang mengatakan, tinggalkan apa yang pada dirimu sisa-sisa dari riba. Kemudian apa kata Allah? Ustaz, susah Ustaz. Aduh, anak susah. Anak kalau meninggalkan ini ribawiyah, ini anak enggak berhasil bisnisnya. Tidak maju bisnis anak butuh dana dan ini dan sebagainya. Apa kata Allah? Maka perhatikanlah sambungan firman Allah, fa illam taf'alu, kata Allah, maka jika kalian tidak bisa meninggalkan apa yang Allah perintahkan atas kalian dengan beralasan fa'dzanu, maka izinkanlah, kata Allah, biharbim minallahi wa rasulih, yang menjadi musuhnya orang-orang yang pemakan riba siapa? Allah dan Rasulnya akan berperang dengan orang-orang tersebut. Kira-kira menang enggak? Menang enggak? Tidak akan pernah menang. Nah, itu di situ. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang karena Allah, maka Allah akan ganti. Terkadang kita ini tidak apa? Tidak yakin dengan apa yang ada pada firman Allah. Padahal jelas-jelas Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Tapi Ustaz, ana sudah meninggalkan riba Ustaz. Ana sudah keluar dari riba Ustaz, Anda sudah berdoa Ustaz, tapi kok enggak diganti-ganti sama Allah? Itu pertanyaannya, benar? Pusing anak Ustaz. Bagaimana caranya? Antum harus perhatikan di sini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti langsung kepadanya hanya karena apa? Untuk menguji ketakwaan yang ada pada dirinya, apakah dia benar-benar bertakwa kepada Allah atau dia akan kembali kepada kebiasaan lamanya di sini. Baik, barakallahu fikum. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian firman Allah yang lainnya berkenaan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini keutamaan buah bagi orang yang bertakwa.
wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka akan kami jadikan kalian furqan, mendapatkan furqan, yaitu apa? Membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang membahayakan dirinya dan yang memberikan manfaat baginya. Oleh karena itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya akan Allah fahamkan di dalam agama Allah lebih daripada yang lainnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisahnya Imam Syafi'i. Antum tahu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hafalan beliau itu kalau misalkan buku ini ya tidak ditutup yang sebelahnya, ini hafal beliau semuanya. Sekali baca, sekali lihat. Ini Imam Syafi'i. Ya, Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala. Imam Syafi'i. Ya, sekali baca beliau ini satu kitab ini, kalau tidak ditutup sebelahnya, beliau langsung menghafalnya. Tapi suatu ketika beliau hendak menuju gurunya Al-Imam Waqi', tidak sengaja dia melihat apa? Betis seorang wanita perempuan. Tidak sengaja. Ya, menoleh ke rumah. Ya, kemudian apa? Suatu ketika Allah buyarkan hafalannya, sulit untuk menghafalnya dia. Yang biasanya dia menghafal mudah, kemudian karena tidak sengaja melihat aurat perempuan sedikit saja, Allah buyarkan hafalan. Kemudian dia bertanya kepada gurunya Al-Imam Waqi', maka Al-Imam Waqi' memberikan nasihat, seraya Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku pernah mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada imamku, yaitu Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku memberikan wasiat untuk meninggalkan maksiat di sini. Kalau ingin hafalan kita baik, kalau ingin hafalan kita bagus, kalau ingin kerjaan kita baik, kalau ingin urusan kita bagus. Kemudian waqala, kemudian guruku berkata, i'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwasannya ilmu adalah cahaya Allah, wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhda lil 'asi, tidak akan datang kepada orang-orang yang bermaksiat di sini. Bagaimana Allah akan berikan kemudahan kepada orang-orang yang mudah dalam urusan dunia dan akhirat kalau sholat subuhnya kesiangan? Bagaimana Allah akan berikan kemudahan baginya kalau masih saja menjalankan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan mungkin, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan antum harus perhatikan di sini, ikhwan. Allah berikan firasat kepada orang-orang yang bertakwa di sini, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi wa yadkhul fi dzalika aidan al-farasah." Takwa merupakan sebab Allah berikan pemahaman lebih kepada orang yang lainnya, dan Allah berikan firasat yang mendalam baginya. Maka jangan heran para wali-wali Allah di sini, dia bisa tahu tanpa dia bermuamalah dengan orang tersebut, apakah orang ini adalah orang yang baik atau orang ini adalah orang yang buruk baginya. Karena apa? Cahaya nur Allah masuk kepada dirinya. Allah bimbing dirinya di sini. Ini terbukti, ikhwan. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui apakah orang ini baik atau orang ini buruk dengan melihat saja. Ini terbukti. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Innama yakhsha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut, khasyah, di antara hamba-hamba Allah adalah apa? Para ulama di sini. Maka antum harus pahami di sini ada satu kisah, dan ini kisahnya sahih. Kisahnya sahih, dinukil oleh para ulama. Ketika itu Allah berikan karamah. Antum tahu karamah? Yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba Allah selain para nabi. Ini karamah. Karamatul awliya, yaitu karamah kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya dikisahkan Sahabiul Jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah khutbah
di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala lainnya. Apa kata beliau? Ketika dia khutbah di Madinah, di Masjid Nabawi, para sahabat mendengar, fasami'uhu yaqulu fi asna'il khutbah. Maka mereka para sahabat ketika duduk di bawah ini mendengar Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya sariyal jabal, ya sariyal jabal. Dia apa? Mengatakan kepada sahabat Rasul yang berada di Irak. Antum bisa pahami di sini. Umar di Madinah. Kemudian Allah kasih ilham kepada Umar bin Khattab agar mengatakan ya sariyal jabal, wahai Sariyah, bersembunyilah engkau di gunung, di balik gunung. Wahai Sariyah, bersembunyilah engkau di balik gunung. Antum tahu di sini Sariyah adalah salah seorang pemimpin pasukan perang yang sedang berperang dengan orang-orang kufar di Irak. Antum bisa bayangkan di sini, Umar di Madinah tanpa berperang dengan mereka, tapi bisa tahu dia. Inilah dikatakan karamatul auliya. Dan orang-orang yang mendapatkan gelar karamah para wali adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan para wali yang dikatakan sebagian dari kita. Para wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjalankan apa yang Allah perintahkan semuanya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atas dirinya, maka dia dikatakan sebagai para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika sahabat Sariyah bin Zanim ketika mendengar Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sariyah, bersembunyilah di balik gunung, maka seketika itu dia perintahkan pasukannya untuk bersembunyi di balik gunung, dan Allah menyelamatkan dirinya tanpa bertemu dengan Umar bin Khattab seketika itu. Anda bisa bayangkan, Umar di Madinah, Sariyah di mana? Di Irak. Anda bisa bayangkan. Inilah buah hasil dari takwa yang paling agung adalah apa? Allah jadikan orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah berikan karamah. Kadang orang-orang yang Allah jadikan dia bertakwa, kita ajib, heran, dia bisa tahu dia. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingannya. Allah berikan inayah kepadanya melebihi daripada orang-orang yang lainnya, karena dia menjaga apa yang Allah perintahkan atasnya dan menjaga apa yang Allah haramkan baginya seluruhnya. Maka ini dikatakan mendapatkan gelar predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum harus pahami di sini, orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yukaffir ankum sayyiatikum, janji Allah, dan Allah akan hapus, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kalian bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kalian karena sebab takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita juga pertemuan ini wa siratal mustaqim. Semoga sedikit nasihat faedah yang kita dapati di pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita, wabil khusus kita amalkan ikhwan. Dan antum harus perhatikan di sini di akhir pembahasan ini, Rasul yang mulia bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari akhir perjalanan kita, bukan di awal perjalanan kita di bulan Ramadan. Yang dilihat adalah akhirnya. Taib, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Itu memaparkan masalah ketakwaan dan keutamaannya dalam Islam. Silakan jika ada yang bertanya jawab. Tanya banyak yang hening juga. Nah, kantuk ini. Baik, berat untuk mancing aja tadi ini untuk pertanyaan saya bisa sampaikan. Di bulan Ramadan ini banyak menyampaikan adalah bulan tarbiyah, ya, bulan pendidikan, bulan penggemblengan dan seterusnya. Ada juga yang memang mengambil bahwa disitulah banyak keutamaan pahala dan segala macam. Bahkan ada menyatakan bahwa pahala yang menghindarkan kita dari api neraka. Berarti kan di bulan Ramadan itu dimaksimalkan semua umat itu beribadah.
Nah, sedangkan tadi adalah ibadah itu adalah dilihat pada akhirnya, bukan di awalnya atau tengahnya. Nah, ini gimana korelasinya misalkan? Kalau ada orang masih makan di bulan Ramadan, setelah itu mereka biasa lagi gitu. Kan karena di bulan Ramadan itu memang banyak sekali keutamaan dan makfirah yang ada di dalamnya. Itu gimana korelasinya? Nah, bisa pertanyaan seperti itu. Baik, barakallahu fiikum. Dijelaskan oleh para ulama, ya ada beberapa ciri orang-orang yang dia ketika menghadapi bulan Ramadan. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dia bergembira, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah mulia bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Jadi orang-orang yang pertama ini adalah orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan apa? Dia berbahagia, gembira, bersuka cita, kemudian menyiapkan perbekalan di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Setar dari awal sampai akhir itu kondisinya dia istiqomah, continue, sama. Ya. Ini dikatakan ciri orang yang pertama. Ya. Semoga kita termasuk dari ciri orang-orang yang pertama tersebut. Kemudian ciri orang yang kedua, datang bulan Ramadan, bagaimana? Dadanya merasa sesak, sempit, merasa terpaksa terbebani oleh Ramadan tersebut. Terpaksa berpuasa, terpaksa untuk sholat tarawih, terpaksa untuk sholat subuh berjamaah, semuanya serba terpaksa. Ya. Maka ciri orang tersebut yang kedua adalah ciri orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum harus pahami di sini. Sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasannya idza kana awwalu lailatin min Ramadan, jika pertama kali di bulan Ramadan suffidatis syayatin, maka para syaitan akan dibelenggu tangan dan kakinya. Wa maradatul jinni, dan para jin semuanya akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, Allah akan kunci pintu neraka semuanya. Falam tuftah minha babun, dan tidak akan Allah buka sedikit pun pintu neraka Allah. Wa futihat abwabul jannah, dan Allah akan buka pintu surga. Falam tughlaq minha babun, dan tidak akan Allah kunci selama 30 hari. Kemudian apa kata Allah? Wa yunadi mudan minas sama, maka akan terdengar suara dari langit. Ini ada dua ciri manusia ketika datang bulan Ramadan. Antum tinggal pilih yang mana. Wa ya baghiyal khair aqbil, kata Rasul. Wahai jiwa yang penuh dengan kebaikan, sebelum Ramadan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, soleh. Kebiasaan dia itu suka beramal kebaikan. Apa kata Allah? Aqbil, maka terimalah bulan Ramadan ini. Yang kedua, wa ya baghiyas syarr, wahai jiwa yang penuh dengan keburukan, kemaksiatan, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aksir, maka jauhkanlah darimu Ramadan tersebut. Maka jangan heran kita ikhwan, 10 hari pertama masjid biasanya apa? Rame. Dan ini terbukti berulang-ulang setiap tahun. Ketika malam ke-15 atau malam yang ke-20, ini apa yang ramai? Semakin ada kemajuan yang mana? Semakin ada kemajuan masjid kita, jamaah shafnya semakin maju. Ya. Padahal apa? Yang dilihat oleh Allah adalah di akhir dari perjuangan kita di bulan Ramadan ini. Finishnya kita. Maka harus continue. Ya, harus istiqomah kita. Makanya tadi ada dua pilihan, mau yang pertama atau mau yang kedua, seperti itu. Nah, kita doakan semoga kita menjadi orang-orang yang pertama, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, berusaha untuk menjadi orang yang soleh dan istiqomah selepas bulan Ramadan ini. Taib. Wa siratal mustaqim. Taib. Allah taala a'la wa a'lam. Barakallahu fiikum. Taib. Silakan. Mungkin ada lagi yang bertanya. Ibu. Udah nggak usah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali nih. Kiat-kiat untuk istiqomah itu apa Ustadz? Yang pertama adalah istiqomah. Antum catat. Yang pertama kiat kita untuk istiqomah adalah istiqomah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas agama Allah. Lurus dia, enggak terombang-ambing. Baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, ketika selepas Ramadan sama. Itu dikatakan istiqomah yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Enggak akan mungkin kita istiqomah tanpa bersungguh-sungguh. Tidak akan mungkin kita bisa jalan dari rumah menuju masjid, sholat berjamaah, sholat qiyam Ramadan, tarawih, kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam diri kita. Tidak akan mungkin kita bisa tadarus Al-Quran, menghadiri majlis ta'lim, sedekah, kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa kepada Allah, Allah akan berikan bimbingan inayah kepada kita. Jangan sombong kita ikhwan. Merasa kita bisa bangun malam, sholat malam, sedekah banyak, kemudian beramal ibadah sholat. Tidak. Yang memasukkan hamba Allah itu ke dalam surga itu bukan amalan kita, tapi rahmat Allah, dan minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, "Fa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin meminta bimbingan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, carilah teman-teman yang soleh di sini. Tinggalkan teman-teman yang buruk, karena dengan teman-teman yang buruk akan menarik kita kepada kebiasaan buruk kita lagi. Yang biasanya kita nggak pernah berbuat keburukan, berteman dengan buruk akan menjadi buruk kita. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, "As-sahibu sahib." Seorang teman, sahabat itu akan menarik sahabatnya yang lain. Itu bisa sampaikan, ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seorang itu dilihat dari bagaimana agama temannya. "Falyanzur amman yukhaliluh." Maka lihatlah bagaimana dia berteman. Taib. Barakallahu fikum. Itu 4 kiat untuk kita menjadi istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Bapak. Taib. Udah masuk surga Ustaz. Taib. Terima kasih. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.